Ya karena masih hujan, kita bahas sedikit mengenai TR saja ya. Jadi saya nggak bisa main dulu karena hujan. Oke, ini nanti gini. Saya mau bercerita sedikit opini pribadi saya ya. Apa sih itu TR? TR adalah twist ratio. Twist ratio adalah rasio jumlah putaran ya. Satu putaran itu berapa inch. Jadi misalnya 1:12. Berarti setiap 12 inch laras dia sempurna melakukan satu putaran. Misalnya TR-nya twist rasionya 1:18, berarti 18 inci itu dia melakukan satu putaran. Nah, bagaimana cara melihat TR senapan kita ya? Ini laras yang 1:18, 8 alur ya. Saya sudah cat tadi ya. Ini ya. Cat asalan, soalnya nanti masuk serombong juga, cuman untuk protektor saja sih supaya enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak berkarat. Jadi saya melihat twist ratio itu caranya pakai kapas dengan kawat, saya masukkan. Kemudian kita lihat berapa putaran, ya. Caranya gampang, seperti ini saya masukkan, ya. Kemudian kita tarik ya. Ini kan ngadepnya ke sini ya. Rangkainya ngadepnya ke sini. Ditarik, dia akan muter. Satu putaran. Kita tarik lagi ya teman-teman ya. Tarik lagi. Dua putaran. Ini dua putaran ya. Putar lagi. Seperempat. Lepas. Ya. 2/4 putaran dalam 70 cm. Ya. Jadi 2 terus seperempat. Ya, kalau kita hitung 70 cm tadi dibagi 2,25 putaran. Jadi 31 cm dia satu putaran. Kemudian kita konversikan dalam inch. 1 inci itu 2,53 cm kurang lebih ya. Jadi twist rasionya 1:12,3 kurang lebih ini. Ini senapan ini berarti putarannya rapet. Ya, putarannya rapet teman-teman. Jadi putarannya rapet. Apa gunanya putaran rapet? Putaran rapet kalau untuk beberapa orang yang suka berburu banyak ruginya. Karena yang pertama dia makan tenaga, ya. Terus kalau senapannya powernya gede banget, itu juga akan membuat alurnya itu cepat terkikis. Itu. Tapi kalau kualitas larasnya bagus, ya, kualitas larasnya bagus, keras, ya, kemudian inner diameternya tidak terlalu kecil, jadi tidak terlalu menggigit pelurunya, dia akan menghasilkan putaran peluru yang RPM-nya tinggi. Karena RPM tinggi pada peluru itu faktornya adalah kecepatannya dan twist rasionya, TR-nya. Apa gunanya putaran tinggi pelurunya? Ada yang mengatakan daya dobraknya, ya, jadi dia seperti ngebor. Tapi saya kurang setuju sih sebetulnya, karena impact-nya itu sebetulnya dari tenaga dan grain peluru, karena momen itu dari massa dan velocity, kecepatan dan massa, impact-nya itu di situ. Selain dari bentuk proyektilnya ya, kalau proyektilnya hollow point yang cekung itu tentunya daya tembusnya berbeda dengan yang lancip misalnya ya. Kalau yang full metal jacket, kalau senapan api misalnya daya tembusnya juga akan lebih baik daripada yang peluru biasa. Tapi kalau yang full metal jacket itu kan berarti kan dia kan ngerusak laras karena pelurunya kan keras ya itu. Nah, kalau menurut saya putaran tinggi pada peluru itu ya TR yang rapet itu gunanya untuk melawan angin teman-teman. Jadi kalau saya coba di senapan yang ini ya, dia kalau misalnya di 53 meter ya, walaupun anginnya kenceng itu tidak berubah teman-teman, tahan angin samping. Jadi angin samping itu dia tahan, keunggulannya itu kalau twist ratio yang rapet. Kalau saya cek di laras yang ini yang OD, untuk laras yang ini yang OD 16 alur 8 dengan twist ratio 1:18, sekian. Itu kegunaannya mungkin untuk unit big game. Jadi dia butuh velocity yang kenceng, main jarak dekat,
bukan long range ya. Kemudian daya tembusnya harus besar, karena kalau saya pikir kalau twist rasionya TR-nya rapat, maka akan merugikan di FPS peluru. Meskipun kalau saya nanya ke master bedilers, ada yang bilang beliau pernah mengukur FPS di laras ya, pada saat keluar dari laras diukur dengan kronometer. Itu kalau untuk TR yang rapat dengan yang renggang, perbedaannya tidak ada, sama. Tapi yang kemungkinan terjadi adalah dropping FPS-nya. Jadi FPS-nya yang pada saat di jarak 40 meter ya, 50 meter, mungkin kalau yang TR-nya rapat, dropping FPS-nya lebih banyak, lebih cepat drop. Tapi keunggulannya dia tahan angin samping. Itu. Nah, itulah kenapa waktu kemarin ada salah satu master YouTube bedilers juga, beliau mengecek dua laras smooth twist dan laras yang full alur di jarak 10 meter kalau tidak salah ya. Hasilnya bagus, sama-sama bagus. Beliau mengatakan itu bagus. Kemudian di komennya ada yang nanya, Bang kenapa nggak cek di jarak 50 meter coba, atau 30 meter sekian. Beliau bilang, kalau untuk ngetes senapan jarak 5 meter atau 10 meter, kalau bagus ya bagus, nggak usah cek jarak jauhnya, istilahnya gitu. Ya hal itu saya kurang begitu setuju ya, karena apa? Karena contohnya senapan ini ya, Sharp Action ini. Kemarin saya ganti yang larasnya alur 12, laras harga 100 ribuan. Saya coba, bagus banget teman-teman. Kalau di 12-15 meter ya, nitik terus, akurasinya rapet lah, groupingnya rapet. Tapi kalau di jarak jauh, keteteran dia. Ya lebih bagus sih daripada yang alur 9 standarnya ya, tapi ya masih keteteran. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa kalau untuk melihat satu kualitas dari laras senapan ya, kita tetap harus tes dengan long range ya, jarak jauh. Karena untuk 10 meter itu sampai 15 meter, kalau menurut saya itu istilahnya kalau tingkat pendidikan ya itu mungkin SD lah. Kalau SD-nya juara, tingkat SMP-nya 20 meter. Gimana? SMP-nya juara lagi 30-40 meter, itu SMA. Ya, terus kemudian di 50 meter kuliahnya itu S1-nya. Ya, di atas 50 meter S2-nya. Ya, di atas 100 meter S3-nya itu. Ya, jadi belum tentu yang SD-nya ranking 1, nanti SMP-nya pasti ranking 1, belum tentu teman-teman. Sebaliknya, senapan yang misalnya seperti unit big game yang di 10 meternya itu mungkin agak loncat-loncat naik turun karena dia nggak pakai regulator ya, karena dia PCP Jowo, karena dia tenaganya besar. Belum tentu nanti 50 meternya jelek, ngerti ya? Jadi belum tentu yang anak kecil yang SD-nya, SMP-nya blow on, goblok, belum tentu kuliahnya goblok juga. Dan kalau misalnya kuliahnya goblok, belum tentu nanti pada saat kerja goblok juga. Ada yang sekolahnya goblok, kerjanya pintar, ada. Jadi ada senapan-senapan tertentu yang kalau dites, mungkin di kertas kelihatannya akurasinya kurang begitu baik, tapi ternyata dipakai di lapangan untuk nembak buruan dapat terus. Ada juga yang kayak gitu teman-teman. Jadi senapan itu menurut saya art and science. Ya, jadi memang ada ilmunya, tapi ilmu itu juga bukan harga mati, karena itulah seninya, itulah seni. Ya, jadi ini saya mau ngomong sedikit mengenai TR, twist ratio. Apa gunanya orang bikin TR yang rapat? Yaitu untuk menahan angin samping. Jadi kalau long range, angin sampingnya dia nggak terlalu pengaruh. Nggak pengaruh sama sekali teman-teman. Mau hujan angin 53 meter, akurasinya tetap. Itu yang hebat itu situ. Kalau yang ini, morat marit. Yang lain-lainnya morat marit. Ya mungkin ini karena faktor tenaga sih ya. Mungkin ya. Makanya saya mau coba nanti untuk unit big game, saya mau bikin dengan spek big game. Per hammernya yang agak keras, dengan powernya harus maksimal ya. Ini saya kasih alur 8 dengan twist ratio 1:18. Apa yang terjadi? Ya, inner diameternya cukup besar, jadi untuk slug bisa. Ya, nanti kita lihat. Ya, oke. Salam satu laras teman-teman. Ini hanya opini saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak setuju, nggak masalah di komen. Saya sih open mind ya. Apa yang saya katakan tentatif ya. Tentatif dalam arti hari ini bisa benar, besok belum tentu benar, bisa salah. Ya terima kasih teman-teman ya. Salam satu laras.